apa namanya, memperbesar peluang tidak bermasalah jaringannya. Oke. Tolong di mute dulu, semua di mute kecuali kalian mau tanya. Oke. Saya sudah menayangkan slide, sudah terlihat? Sekarang sudah dalam posisi sekarang sudah dalam posisi ini ya. Oke, jadi kita masuk ke subbab 3 tentang keekivalenan proposisi ya. Oke. Ya, jadi di sini ini salah satu motivasinya gitu ya, kenapa kita harus bicara tentang keekivalenan suatu proposisi gitu ya. Karena dalam apa namanya, berargumentasi, dalam memberikan bukti gitu ya, kita bisa saja mengganti pernyataan yang ingin kita tunjukkan atau ingin kita gunakan dengan pernyataan lain gitu ya, yang lebih mudah atau lebih operasional untuk apa namanya, dielaborasi atau dikerjakan gitu ya. Nah, jadi tentu kalau kita mau mengganti dengan pernyataan lain, ya kita tidak boleh mengubah masalah begitu ya. Jadi pernyataan penggantinya harus punya nilai kebenaran yang sama. Oke. Oke. Nah, jadi itu ya, jadi motivasinya itu. Jadi dalam pembuktian seringkali gitu ya, jadi kalau langsung apa adanya barangkali susah gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita apa namanya, kita gunakan proposisi lain, itu lebih mudah terlihat gitu ya kebenarannya, atau justru apa namanya, ketidakkonsistenannya lebih mudah terlihat ya. Oleh karena itu tadi ya, jadi kita perlu melihat bagaimana dua proposisi ini bisa bernilai sama ya. Nah, di sini ada istilahnya tautologi gitu ya. Jadi ini suatu tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang nilainya selalu benar ya. Sebentar, saya ada kegaduhan di sini sebentar. Nas. Sebentar. Saya malah yang teriak-teriak. Oke. Ya, jadi sekali lagi tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar ya. Jadi contohnya di sini yang pertama R atau tidak R begitu ya. Bisa merasakan bahwa ini akan selalu benar. R atau bukan R gitu ya. R atau tidak R. Berarti ya mudahnya tentu ini kan seperti apa? Kita melihat seluruh ruang begitu ya, seluruh kemungkinan yang ada, ya pasti benar gitu ya. Ya, tentu dengan apa, menggunakan tabel kita juga bisa melihat ya. Jadi kalau R kan pilihannya di sini apa namanya adalah, kenapa ini nggak mau? Oh, oke, sebentar. Pennya hijau. Ya, jadi misalnya ya R itu kan nilai kebenarannya apa? Betul atau salah begitu ya? Saya pakai ikut dari sini aja apa namanya? Pakai 1 0 aja ya. Oke. Tidak R berarti apa? Ya, kalau tidak R berarti 01 gitu ya. 01. Akibatnya kalau kita kemudian mengambil apa? Atau gitu ya, operator atau, maka apa hasilnya? Benar semua. 1 gitu ya. Oke. Jadi ya. Jadi dengan menggunakan tabel kebenaran mudah dilihat. Sebentar. Nas. Tutup. Ya, jadi kalau apa? Dengan menggunakan tabel kebenaran kita bisa melihat bahwa ini memang pernyataan yang selalu bernilai benar gitu ya. Tapi tadi dengan sense juga harusnya sudah terbayang gitu ya. R atau bukan R, ya berarti semuanya ya pasti benar gitu ya. Semua apa namanya, kemungkinannya sudah masuk gitu ya. Nah, yang berikutnya contohnya di sini adalah bukan atau tidak P dan Q ya. Ini katanya akan apa namanya, merupakan oke, P dan tidak Q ini akan ekivalen atau apa namanya kemarin istilahnya biconditional gitu ya. P tidak P dan Q jika dan hanya jika
tidak P atau tidak Q gitu ya. Oke, ya ini tentu bisa nanti kita bisa lihat, bisa kita tunjukkan bahwa ini memang suatu dua pernyataan pernyataan yang selalu benar begitu ya, tapi nanti sorry ini saya jadi terdistraksi dengan kerusuhan di sekitar saya. Sebentar. Oke, ini susah ya kalau di rumah. Banyak kehebohan. Oke, apa tadi saya sampai di mana tadi? Ya. Jadi ini mengatakan sekali lagi bahwa dua pernyataan yang di kiri dan di kanan ini, gitu ya. Ini pernyataan yang setara dengan artian nanti bahwa hubungan panah bolak-baliknya ini jikanya akan selalu bernilai benar ya. Jadi ini suatu tautologi. Oke, jadi sekali lagi dengan tabel nanti kita lihat apakah memang demikian gitu ya, tetapi di sini pakai sense dulu gitu ya. Kalian bisa merasakan bahwa memang ini harusnya sama gitu ya. Tidak P atau Q. Tidak P dan Q. Ini sama dengan tidak P atau tidak Q. Bisa merasakan itu kebenarannya? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Oke, nanti kita akan lihat ada nama khususnya untuk ini. Barangkali kalian sudah pernah dengar apa yang dilakukan di sini? Namanya apa? Hukum apa? Ada yang pastinya mungkin sudah belajar? De Morgan, betul ya. Oke. Ya. Nah, di sini pada saat kita menggunakan tautologi ini begitu ya. Jadi ini di sini kita menggunakan notasi lain saja gitu ya supaya membedakan dengan panah satu arah ke kiri ke kanan itu kemarin kita sudah namakan sebagai implikasi gitu ya. Jika maka kemudian panah bolak-balik ke kiri dan ke kanan ini yang kita sebut kemarin dengan biconditional atau jika dan jika gitu ya. Nah, jadi kalau ini kemudian kita pakai untuk menunjukkan suatu tautologi ya kita gantikan dengan panah yang lebih tebal gitu ya. Jadi untuk membedakan dengan implikasi atau biconditional biasa ya. Oke, saya kira yang berikutnya yang berikutnya adalah kontradiksi gitu ya. Jadi kalau tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar proposisi majemuk yang selalu bernilai benar, maka kontradiksi adalah yang selalu bernilai salah ya. Jadi dengan demikian tentu tautologi adalah negasi dari kontradiksi dan sebaliknya. Kontradiksi adalah negasi dari tautologi ya. Kita ingat ya kalau negasi kan nilai kebenarannya dibalik begitu ya. Jadi kalau yang asalnya benar semua dijadikan salah semua gitu ya. Itu kan artinya dari tautologi kita pindah ke kontradiksi. Sebaliknya kalau asalnya salah semua kemudian dinegasikan jadi benar semua, berarti kita pindah dari kontradiksi ke tautologi. Ya. Jadi ini contohnya R dan tidak R. Ya, jadi dengan sense saya kira juga kita bisa rasakan ya R juga tidak R ya, berarti ini kayak himpunan kosong gitu ya. Kalau yang tadi justru semuanya semesta himpunan semestanya masuk gitu ya, kalau ini justru himpunan kosong ya. Jadi yang ini tentu nilainya akan salah, nggak ada gitu ya. Sementara yang kedua ini saya kira ini adalah negasi dari pernyataan yang tadi ya, betul. Yang tadi kan kita punya tidak P dan Q gitu ya. Sekarang dinegasikan tidak P dan Q gitu ya. Jadi kalau sebelumnya tidak P dan Q jika tidak P dan tidak P atau tidak Q gitu ya. Ini tadi yang suatu tautologi. Maka kalau kita negasikan ya kita akan dapat suatu kontradiksi ya. Oke ya, jadi saya kira ini contoh yang kedua tadi ya. Jadi tadi walaupun secara sense atau secara common sense-nya mestinya dapat gitu ya, tapi kita sekarang tunjukkan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi kita punya P, Q, ya ini pilihan nilai kebenarannya, P dan Q demikian.
Ya, jadi benar hanya jika keduanya benar, gitu ya. Kemudian kalau ini kita negasikan, ya kita balik ke apa namanya nilai kebenarannya. Kemudian kita punya di sini tidak P atau tidak Q, gitu ya. Tidak P ada tidak Q berarti salah-salah jadi salah. Nanti di sini berarti betul salah, salah betul, betul salah, betul betul, gitu ya. Di sini akan betul, ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa tidak P dan Q ini ternyata punya nilai kebenaran yang sama dengan tidak P atau tidak Q, gitu ya. Akibatnya kalau kemudian ini kita biconditional kan, gitu ya, antara dua pernyataan ini. Kalau kita ambil biconditional di sini, maka kita akan dapatkan bagaimana nilai kebenarannya antara dua pernyataan di kolom ini. Ekivalen. Ya, akan kita dapatkan, saya ganti warna deh biar kelihatan. Akan kita dapatkan nilai pernyataannya selalu bernilai benar, ya, betul? Kalau Iya, Bu. dua kolom itu kita buat hubungan begitu ya, maka kita akan dapatkan di sini true, 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 ya. Jadi benar, ini adalah suatu tautologi, gitu ya. Nah, oke, jadi sekali lagi tadi kalau kembali ke di awal tadi, jadi kita punya dua pernyataan majemuk yang nilainya ekivalen, ya, sama. Oke, jadi dengan demikian kalau dibutuhkan kita bisa menggantikan pernyataan bukan P dan Q dengan bukan P atau bukan Q, gitu ya. Oke. Oh, ini penjelasan yang barusan saya. Ya, oke. Bu Rino rajin. Tadi saya kira saya lupa kalau itu. Hang on. Apa? Ya, ya. Jadi ini ya. Tadi kita sudah lihat di sini oleh Bu Rino diberikan tabelnya, gitu ya, bahwa ini dua-duanya benar ya. Jadi sekali lagi ini suatu contoh tautologi. Oke. Sebentar. Ya. Nah, oke, di sini ada notasi lagi ya. Jadi kalau kita punya dua pernyataan yang ekivalen begitu ya, secara logika, oke, ini biasanya yang kita pakai ya notasinya notasi ekivalen ya. Ini 3 garis sejajar, 3 garis horizontal. Ya, jadi bukan sama dengan, tapi P ekivalen. Ya, kita tidak membaca sebagai P sama dengan Q karena memang berbeda pernyataannya, tetapi kita mengatakan P ekivalen dengan Q. Ya, oke. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang ekivalen secara logika gitu ya. Coba kita lihat. Yang pertama di sini. Jadi ini tentu semuanya yang diberikan di sini bisa kita buktikan dengan cara menggunakan tabel kebenaran seperti tadi ya. Oke, jadi kalau hanya memuat satu pernyataan ya berarti cuma ada dua pilihan ya, benar atau salah gitu ya. Tapi kalau sekali lagi kalau hanya memuat satu proposisi ya berarti kita akan meninjau dua kemungkinan saja, benar atau salah. Ya. Tapi kalau melibatkan dua proposisi berarti kita akan meninjau 4 pilihan gitu ya. 2 dari masing-masing, totalnya 4 ya. Kalau nanti ada lebih dari 2, misalnya 3 proposisi, berarti berapa banyak kasus yang harus kita tinjau? 8 ya. Jadi 2 dari masing-masing 2 begitu ya. Sehingga kalau bertiga totalnya adalah 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi 8. Oke. Oke, jadi sekali lagi dengan tabel bisa begitu ya. Tetapi saya kira akan baik kalau kemudian kita bisa merasakan ya kebenarannya gitu ya tanpa menggunakan tabel ya. Jadi di sini P dan benar gitu ya. Ini akan ekivalen dengan P. Ya. P dan benar.
P dan benar gitu ya. Itu sama dengan P ya. Sementara P atau salah gitu itu juga akan ekivalen dengan P ya. Oke. Berasa nggak? Setuju nggak ya? Bahwa ini secara sense juga masuk gitu. Ya, jadi ingat kalau atau kan berarti kebenarannya jika salah satu saja gitu ya. Ya, jadi ada yang menyalakan mic? Jelas ini yang ini hukum identitas begitu ya. Jadi ini ya penamaan hukumnya identitas karena tidak berubah begitu ya. Jadi P dikenakan pada suatu operator begitu ya. Ternyata tidak berubah, masih P juga gitu ya, ekuivalennya dengan P juga. Oke. Ya, jadi P dan benar itu P. P atau salah P juga ya. Tapi sebaliknya kalau P atau benar ini akan memberikan pernyataan yang benar begitu ya. P atau benar ya. Jadi dan kalau P dan salah ini akan salah juga gitu ya. P dan salah ini nilai kebenarannya akan salah gitu ya. Ya ini yang disebut dengan hukum dominasi begitu ya. Jadi dengan demikian artinya P-nya dan P-nya itu didominasi oleh nilai kebenaran ini ya. Oke. Nah kemudian ada idempoten, hukum idempoten Jadi apa sih di sini idempoten itu? Ya, ada yang itu diterjemahkannya apa? Ada yang mau bantu? Idempoten dioperasikan dengan dirinya sendiri. Dioperasikan dengan dirinya sendiri. Oke. Jadi berbeda dengan identitas ya? Beda nggak? Jadi kalau identitas ini sebenarnya kayak T atau true atau false-nya ini ya. Jadi relatif terhadap operator ini dia tidak mengubah apa-apa gitu ya. Ya, kalau idempoten itu kan dirinya sendiri. Oke lah ya. Jadi P atau P ya P dan P juga gitu ya. Oops. Ya, kemudian di sini kita punya negasi 2 kali gitu ya. Jadi ya ini serupa seperti negatif begitu ya. Negatif ketemu negatif ya positif gitu ya. Jadi negasi ketemu negasi ya seperti saling menghilangkan gitu ya. Nah kemudian saya kira ini untuk hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif ini juga serupa seperti yang kita punya pada operasi aljabar ya. Betul? Ya, jadi ini saya kira di banyak operasi, bukan cuma operasi aljabar yang kita sudah kenal lama, tambah kurang kali bagi begitu ya. Nanti kalian nanti akan belajar pada operasi yang lain ya. Ini hukum atau sifat komutatif, asosiatif dan distributif ini seringkali berlaku gitu ya. Jadi di sini terhadap atau dan. Apa nama lain dari atau? Saya malah sering lupa. Disjungsi. Disjungsi. Oke. Kalau dan? Konjungsi. Oke ya. Jadi ini hukum komutatif, asosiatif, distributif yang terkait dengan disjungsi dan konjungsi gitu ya. Oke, kemudian yang tadi ya, siapa tadi menyebutkan De Morgan ya, tadi yang kita punya gitu ya. Jadi kalau negasi dikenakan pada ini, maka dia mengubah semua yang terlibat gitu ya. P menjadi tidak P, Q menjadi tidak Q, kemudian disjungsi berubah menjadi konjungsi dan sebaliknya gitu ya. Ini De Morgan. Kemudian apalagi nih?
hukum penyerapan. Ya, ini apa nih bahasa nggak? P atau P atau P dan Q. P. P atau P dan Q. Itu ekuivalen dengan P. P dan P atau Q. Ini ekuivalen dengan P juga ya. Jadi Q-nya terserap gitu ya. Kayak nggak. Ini berasa nggak sih? Saya kok malah agak susahan. Terasa nggak bahwa ini ya oke, memang harus begitu gitu ya, tanpa kita harus menggunakan tabel kebenaran. Ya jadi sekali lagi kalau pakai tabel kebenaran mestinya mudah ya untuk melihat bahwa ini memang ekivalen gitu ya. Tapi sekarang kalau pakai sense saja, terasa nggak itu? Ada yang bisa membantu saya malah merasa ini. Ya. Bisa Siapa ini? Siapa ini yang bicara? Abdillah. Abdillah. Ya, gimana Abdillah? Sebenarnya kalau yang pertama itu bisa dirasakan sebagai P atau P dan Q itu lebih strict daripada P saja ya. Jadi kalau P dan Q benar, P pasti benar. Kalau P benar, P dan Q belum tentu benar gitu. Nah, jadi suatu pernyataan yang lebih longgar atau pernyataan yang lebih strict berarti kalau pernyataan yang lebih longgar itu benar, ya sudah benar semuanya gitu. Jadi Oke. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua itu yang pernyataan P itu lebih strict daripada P atau Q. Jadi P atau Q kan lebih longgar. Kalau P benar maka P atau Q pasti benar, P atau Q benar, P belum tentu benar karena bisa saja Q yang benar. Jadi pernyataan yang lebih strict dan pernyataan yang lebih longgar, syarat perlunya itu ya pernyataan yang lebih strict itu. Jadi ekuivalen dengan P. Ya, oke. Yang lain gimana? Punya ini apa? Ya, pengalaman saya menunjukkan pengalaman saya tentu lebih cukup banyak ya. Mungkin berlipat dari usia kalian ya, karena usia saya juga sudah berlipat-lipat usia kalian. Pengalaman ya yang saya katakan, bukan kecerdasan ya. Kalau cerdas kalian jauh lebih cerdas dari saya. Tapi kalau pengalaman saya menang, gitu ya, karena lahir duluan. Oke, jadi pengalaman menunjukkan bahwa akan sangat baik kalau kita punya sense gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan apa sih namanya melihat dengan tabel kebenaran gitu ya, tapi ada sense kenapa ini benar gitu ya, bahwa memang oke, ini memang harus begini, memang ini ekivalen gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian bisa menemukan sendiri sense-nya gitu ya, bahwa ini memang harus benar, itu baik. Saya sejujurnya saya tadi belum bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Abdillah ya. Tapi ya good for you kalau kamu sudah punya sense bahwa ini benar. Oke, yang terakhir adalah hukum negasi. Saya kira yang ini lebih mudah ya untuk melihat P atau tidak P gitu ya. Seperti tadi ya. Ya, ini kita bicara seluruh himpunan semestanya ya, benar gitu ya. P dan tidak P, justru kita bicara himpunan yang kosong gitu ya. Jadi ini salah ya. Oke ya, jadi sekali lagi ekivalensi ini memudahkan kita atau bermanfaat pada saat kita harus membuktikan sesuatu ya. Jadi seringkali kita tidak bisa langsung menggunakan proposisi apa adanya, tapi kalau kita ubah ke dalam bentuk yang ekivalen, itu lebih operasional untuk digunakan. Ya. Oke, yang berikutnya di sini ini ya, tunjukkan bahwa ini apa contohnya, tidak P atau tidak Q dan Q, tidak P atau tidak P dan Q. Ini kalimatnya sudah agak rumit ya, dan ini ekivalen gitu ya. Oke, jadi sekali lagi dengan menggunakan tabel bisa gitu ya, tapi ya lumayan gitu ya. Berapa sih sebenarnya? 4 ya? Oke, kalau dengan tabel 4 kalian boleh coba sendiri bahwa ini
punya nilai kebenaran yang sama, ya. Nah, tapi ada cara lain yang saya kira lebih perlu kita lihat gitu ya, yaitu dengan menggunakan kumpulan ekivalensi ya. Oke, kita lihat cara yang kedua. Ya, jadi cara yang pertama jelas ya. Saya tidak akan bahas juga. Sekalian coba sendiri menggunakan tabel ya, bahwa ini memang benar dua pernyataan yang ekivalen. Ya. Nah, sekarang cara yang kedua. Jadi di sini kita punya apa yang mau dibuktikan, tidak P atau tidak P dan Q ya. Nah, ini pertama kita pakai De Morgan. Oke, jadi negasi yang paling luar bekerja gitu ya, tidak P, mengubah semua gitu ya, tidak P dan tidak semua yang ada dalam kurung gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang di dalam sebentar, apa yang terjadi di sini? Ya, kemudian negasi saya sebut saja sebagai suku ya. Suku yang kedua gitu ya, kita kenakan lagi De Morgan di situ gitu ya. Maka kita punya di sini tidak P atau tidak Q gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan tadi ya, negasi-negasi jadinya hilang. Oke, jadi kita punya ini tidak P dan P atau tidak Q gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sifat distributif gitu ya terhadap operator yang pertama ya. Kita gunakan sifat distributif, kita punya tidak P dan P atau tidak P dan tidak Q ya. Ini sifat distributif. Habis itu apa? Oke, yang pertama ini ya, tidak P dan P ini nilainya selalu salah begitu ya. Yang terakhir tadi apa sih nama hukumnya apa tadi? Sudah terlalu lama. Balik lagi. Ya, ini selalu salah ya. Suku yang pertamanya selalu salah ya. Yang dalam kurung pertama selalu salah. Oke. Ya, ini hanya ditukar saja ya sifat komutatif. Nah, terus kemudian kita menggunakan lagi apa tadi yang sifat pertama tadi namanya apa? Apa namanya tadi? Identitas ya, yang pertama. Oke. Jadi kita baru saja menunjukkan ini dengan menggunakan serangkaian hukum-hukum ekivalensi gitu ya. Jadi tidak menggunakan tabel tapi menggunakan ini. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Baik. Jadi untuk yang nomor 40 itu Nomor 40. halaman. Oh, ini. Ya, halaman 40 ya. yang kalau absorption law Wilda menjelaskan absorption laws itu bagaimana, Bu? Kalau saya kan tadi katanya susah dipahami gitu. Oh, enggak. Saya justru mengatakan saya sendiri sense-nya ini belum dapat nih. Ini apa nih? Apa bahwa P ini bukan tidak dapat ya. Maksudnya menjelaskan ya ini P atau ya P tidak Q gitu ya. Jadi ini berarti Abdillah yang nanya atau yang lain? Jadi saya belum hafal. jadi sorry. Saya ini Abdillah yang bicara atau siapa? Yang lain? Iya, Bu, saya. Abdillah juga. Oke. Ya tadi yang kamu apa namanya ini kan oke ya. Jadi apa tadi kamu mengatakan jadi kamu membandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah gitu ya untuk melihat mana yang akan dominan gitu ya. Betul? Iya, tadi kira-kira ya penjelasan kamu begitu kan ya? Iya. Ya saya kira oke ya. Ini P atau
Ya, jadi kalau saya pribadi, saya mungkin secara ini masih lebih melihat seperti dalam tabel tapi dengan ini ya. Jadi kapan ini benar gitu ya. Ya. Kebenaran ini kemudian dibandingkan dengan atau ini gitu ya. Jadi pada akhirnya bahwa ini akan sama saja dengan P-nya sendiri. Gitu ya. Tapi itu saya belum puas dengan itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya ini jadi belum sense yang seperti apa ya? Kalau sense yang enak itu seperti yang itu ya, seperti misalnya kebenaran implikasi ya, atau kapan implikasi salah. Oh, oke. Saat janjinya tidak ditepati. Itu lebih terasa kan gitu ya. Tapi kalau ini saya masih melihatnya dengan membandingkan ini gitu ya. Yang dalam kurung ini kapan dia benar gitu ya, untuk kemudian dipakai melihat disjungsi atau konjungsinya. Begitu Abdillah yang saya lakukan ya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Balik ya, sama-sama. Sebentar saya escape lagi. Oke, saya kira ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, kita main-main lagi sama kucing si Bob. Oke, sebentar saya pengen lihat dulu. Sekarang yang udah datang berapa orang? Gimana kita sekarang? Saya tutup dulu. 62, sekarang sudah hang on. Kurang dong ya, kan harusnya 63 kita ya. Ini 62 kan dengan saya ya. Yang ada dalam daftar hadir 63. Mungkin lagi ada yang ketendang. Oke, baik. Silakan buka ininya. Saya matikan dulu recordingnya.